Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan al-mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, para asatidz. Yang kita hormati anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat Lombok, Dapil 2, Kanda Haji Abdul Hadi SE. Yang berbahagia Kanda Insinyur Miftahur Rahman dan Bunda Mamlu'atul Khair. Yang kami hormati dan muliakan segenap para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan, di pagi hari Rabu ini kita semua bisa menghadiri undangan sahibul hajah dalam rangka keberangkatan haji beliau di tahun ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, keringanan langkah kita hadir di majelis ini akan menjadi tambahan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan doa restu kita semua, beliau berdua, Kanda Miftahur Rahman dan Bunda Mamlu'atul Khair, akan dimudahkan semua urusan di dalam pelaksanaan ibadah haji, sehingga beliau senantiasa menjadi haji yang mabrur. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus kita rawah pada pagi hari ini? Kenapa kita harus bertemu di tempat ini dalam suasana yang penuh dengan keceriaan? Bapak Ibu, mendapatkan kesempatan berhaji itu adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang mohon maaf tidak semua orang bisa mendapatkannya. Apalagi dengan kondisi saat ini, melaksanakan ibadah haji itu bukan hanya sekedar memiliki uang, bukan hanya sekedar cukup budget yang kita siapkan, bukan hanya sekedar sehat lahir batin, tetapi paling tidak yang paling utama saat ini adalah kita keluar nomor antrian kita untuk bisa berangkat haji. Konon beliau berdua ini sudah nyetor di awal 2012. Maka baru beliau berangkat haji saat ini. Ini menunjukkan bahwasanya prosesnya sangat lama sekali. Apalagi kalau kita melihat informasi di Kementerian Agama, Bapak Ibu, kalau nyetornya hari ini, maka prediksi berangkatnya itu adalah 40 tahun lagi. Bapak Ibu yang saat ini sudah memasuki 50 tahun baru nyetor, maka kita harus pikir-pikir ulang. Tiang lebih mengingatkan atau tiang justru menganjurkan supaya yang kita setorkan itu adalah anak kita atau cucu kita. Ya, karena dengan 40 tahun berikutnya berarti mereka sudah bisa untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus bersyukur? Ada 3 alasan kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Nih Pak Kasat Pol PP juga akan berangkat haji tetapi belum syukuran. Jadi sengaja kita buka bab syukur agar beliau juga akan mengikuti jejak Miftahur Rahman untuk mengadakan bersyukur. Yang pertama Bapak Ibu, ini menjadi motivasi buat kita semua. Dalam surat Az-Zumar ayat 7 disebutkan, wa in tashkuru yardahu lakum. Bila mana Anda pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah akan meridaimu. Allah akan merestuimu. Bapak Ibu, dalam hidup ini yang kita minta kepada Allah adalah restunya Allah, ridhonya Allah. Karena itu dalam doa yang kita sebutkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar engkau ridho kepada kami. Maka salah satu yang akan menjadikan Allah ridho itu adalah
seseorang itu harus bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Bila mana Anda pandai bersyukur, kata Allah, maka Allah akan ridha. Bapak Ibu, kalau Allah sudah ridha, tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat. Haji konon katanya berat, memang berat. Haji itu diantara ibadah yang paling berat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena haji itu mensyaratkan bukan hanya sehat fisik, bukan hanya sehat rohani, jasmani rohani harus sehat, bukan hanya menuntut ada uang, tetapi kemampuan untuk kita menunggu, kesempatan untuk keluar nama kita itu juga menjadikan dia berat. Belum lagi kalau kita berbicara biaya, Bapak Ibu, ya, biaya yang kita keluarkan itu juga tidak sedikit. Belum mencukupi ongkos naik hajinya, biaya perjalanannya yang kita sebut dengan BP-nya. Untung ada pemerintah yang mensupport, yang menutupi penalangan yang namanya BPIH. Ini supaya diketahui oleh jamaah, kalau kita mengikuti aturan yang diketok oleh DPR itu seharusnya yang dibayar oleh masyarakat itu 89 juta. Tetapi karena memang pemerintah hadir di situ, maka pemerintah membayarkan kita satu dari skema yang kita sebut dengan hasil atau manfaat dari uang yang kita tabung, kemudian sisanya itu adalah pemerintah yang membayar. Maka jamaah haji hanya membayar 56 sekian. Ini pun berat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tetapi ketahuilah, prinsip dalam agama itu setiap yang berat itu besar nilai pahalanya. Setiap ibadah yang berat itu pasti sebanding dengan nilainya. Makanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Afdalul ibadati ahmazuha. Sebaik-baik ibadah itu adalah yang paling berat melakukannya. Sehingga bila mana tantangan ibadah itu berat, proses pelaksanaannya benar-benar berat, maka nilai ibadah itu akan sebanding dengan tingkat kesulitan dan atau beratnya ibadah. Bapak Ibu, kalau yang bertanya, nih kita laki-laki, mana lebih berat sholat sendirian di rumah atau sholat ke masjid? Ternyata sholat ke masjid itu tantangannya berat sekali. Baru kita mau berangkat, anak kita nangis. Yang sudah punya cucu baru mau berangkat, cucunya yang nangis. Apalagi kalau kita baru jadi kakek baru kan. Jadi kakek baru sedikit-dikit cucu saja. Sehingga mohon maaf tidak ada ruang untuk kita mau berangkat ke masjid. Belum lagi dengan kesibukan yang lain, malas dan lain sebagainya. Maka ketahuilah, karena sholat di masjid itu jauh lebih berat, maka nilai pahalanya sangat besar. Sama halnya dengan orang bersedekah. Jangan kita bicara ikhlas. Sedekah dengan 2.000 dengan 100.000 mana lebih berat, Bapak Ibu? Jelas 100.000 lebih berat. Karena dia berat, maka nilai pahalanya juga sebanding. Karena itu dalam kaidah fikih itu disebutkan al-ujratu tuqaddaru biqadariha. Pahala itu sebanding dengan tingkat kesulitannya. Atau al-ujratu biqadril masyaqqah. Pahala itu sangat sebanding dengan tingkat kesulitan kita melakukan ibadah. Maka subhanallah, Kanda Miftahur Rahman dan Mamlu'atul Khair yang saat ini berangkat, tentu beliau juga sangat berat. Satu, meninggalkan tugas, meninggalkan keluarga, meninggalkan kerabat, juga harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Tetapi ketahuilah bahwasanya ibadah haji ini adalah merupakan ibadah yang sangat spesial. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan yang luar biasa, Bapak Ibu, bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, haji itu adalah penyempurna ibadah seseorang. Penyempurna keislaman atau beragamanya seorang itu baru sempurna kalau sudah melaksanakan ibadah haji. Makanya dalam hadis Abdullah ibnu Umar, di saat menyebutkan Islam itu didirikan atas 5 perkara, bunyal Islamu ala khams, maka beliau Rasul SAW menempatkan haji ini di posisi terakhir. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji adalah merupakan penyempurna keislaman dan itu diwajibkan bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhaji itu sudah disebut sebagai wafdullah.
Wafdullah itu tidak sama dengan dhaifullah. Sering kita sebut, oh haji itu tamu Allah. Memang tamu, tetapi beda, bukan tamu biasa. Kalau tamu dalam Islam itu Bapak Ibu mendapatkan keistimewaan hanya 3 hari. Makanya kenapa dalam hadis tidak disebut dengan dhaifullah, tetapi disebut dengan wafdullah. Wafdun itu artinya delegasi. Orang yang dipilih langsung oleh Allah, atau mereka yang disebut sebagai duta besarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, haji itu mendapatkan keistimewaan 40 hari mereka di situ semuanya istimewa. Kalau tamu hanya 3 hari. Kemudian apa keistimewaannya? Inda'uhu ajabahum. Kalau mereka berdoa kepada Allah, maka doanya orang yang berhaji itu adalah sangat makbul sekali. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, keperluan hadir di sini sebenarnya bukan kepentingan jamaah haji. Bukan hanya kepentingan Kanda Miftahur Rahman dan Mamlu'atul Khair, tetapi sebenarnya yang berkepentingan sekali itu adalah kita. Kenapa? Karena beliau diistimewakan oleh Allah, doanya sangat makbul, istighfarnya juga diterima oleh Allah, maka kita hadir di sini untuk memohon doa. Sekaligus kita mendoakan beliau, semoga beliau juga diberikan kelancaran. Makanya ini adalah menjadi momen yang sangat baik bagi kita semua, karena kita bisa berjumpa dengan calon jamaah haji. Di sini juga ada calon satu, ya, tetapi belum pakai baju putih, makanya belum kelihatan sebagai calon. Ini beliau kepala satuan Kasatpol PP Kota Mataram. Yang kedua, keistimewaan daripada orang yang berhaji, Bapak Ibu ini dimuliakan Allah SWT. Mohon maaf, yang ketiga, di samping tadi kesempurnaan, yang kedua dia tamu Allah, yang ketiga, orang yang berhaji itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jaminan dalam segala hal. Jadi di dalam hadis disebutkan, di dalam hadis itu ditegaskan bahwasanya wa atimmu tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra waz dzunub. Laksanakan haji dan umrah, kata Rasul SAW. Kenapa? Karena haji dan umrah bagi mereka yang sudah melaksanakannya akan dijauhkan dari kemiskinan, dan orang itu akan dihapuskan dosa dan kesalahannya. Karenanya subhanallah, tidak pernah kita mendengar ada orang yang berangkat haji, sepulang hajinya itu menjadi miskin. Ya. Bahkan orang kalau sudah berangkat haji ingin terus berangkat berkali-kali. Kenapa? Karena jaminan Allah tadi, kalau Anda berangkat haji, maka jaminannya adalah Anda tidak mungkin akan kehilangan harta bendanya, tidak mungkin Anda miskin gara-gara Anda melakukan ibadah haji. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sebagai keistimewaan bagi mereka yang berangkat haji, dan ini motivasi buat kita semua, orang yang berhaji, an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah. Semua pengeluaran orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji, baik itu untuk transportasinya, termasuk juga untuk kegiatan hari ini, yang mohon maaf tidak sedikit kita keluarkan, belum lagi untuk bekal anak yang kita tinggalkan, belum lagi mungkin yang lain-lainnya. Allah, apa kata Rasulullah SAW? Itu semuanya bernilai seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Artinya apa? Semua yang kita keluarkan dari rupiah yang keluar saat ini, itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas sebagai pahala yang akan menjadi kebahagiaan seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji. Karena itu hormat Allah, saya ingin mengajak kita semua, terutama kita yang belum haji, mudah-mudahan ini menjadi supporting, menjadi motivasi agar kita juga berpikir sudah saatnya untuk kita menabung saat ini. Karena kalau kita tunda terus sama Allah, maka tentu ini akan menjadi kerugian bagi seseorang. Apalagi kalau kita hanya berorientasi berpikir duniawi semata, urusan haji nanti dulu, sementara antrian haji juga sangat panjang sekali. Maka saya pikir tepat kiranya bila mana Bapak Ibu mensegerakan untuk melaksanakan ibadah haji, karena memang antriannya juga sangat panjang sekali. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan ini menjadi motivasi buat kita semua, dan paling tidak
ini adalah menjadi motivasi bagi calon agar benar-benar bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Terakhir, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang melaksanakan haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang melaksanakan haji kemudian hajinya menjadi haji mabrur, maka tidak ada balasan yang pantas untuk mereka dapatkan kecuali orang itu mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.